Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepania Dwi Hayumi. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang etika bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian etika bisnis. Di sini etika bisnis adalah peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan atau bisnis, baik itu atasan maupun bawahan. Nah, secara hakiki, etika bisnis ini merupakan afiliat etis atau etika terapan. Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi. Pengertian lain etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara pembuat keputusan bisnis. Yang kedua, ada tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis ini bagi pebisnis untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk melakukan good business. Dan etika bisnis ini juga bertujuan agar pengusaha dan pelaku bisnis dapat menghindari citra buruk. Citra buruk ini seperti penipuan atau cara licik lainnya. Nah, yang ketiga itu ada prinsip etika bisnis. Nah, di dalam etika bisnis ini ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kejujuran di sini adalah sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Sifat kejujuran ini harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor, maupun konsumen. Yang kedua, dalam prinsip etika bisnis ini adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini wajib mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ini ada prinsip otonomi. Kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa berpengaruh dari pihak lain. Maka harapan setiap pemilik bisnis akan mampu melakukan apa saja yang diinginkan demi perkembangan bisnisnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain, meskipun bisnis tersebut dibangun oleh 2 orang atau lebih dari mereka. Nah, berikutnya yang ketiga ada prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi ini adalah kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lainnya atau pihak di luar perusahaan. Maka harapannya setiap pemilik bisnis akan mampu melakukan apa saja yang diinginkan demi perkembangan bisnisnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Meskipun bisnis tersebut dibangun oleh 2 orang atau lebih, mereka tetap memiliki hak berpendapat mengenai kemajuan bisnis. Yang keempat itu ada prinsip integritas moral. Yang dimaksud dengan prinsip integritas moral ini adalah memenuhi standar moralitas. Dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja diri sendiri dan masyarakat umum. Dan berakhir masyarakat umum. Dan yang terakhir ada prinsip loyalitas, di mana seluruh karyawan harus melindungi rahasia-rahasia perusahaan dan kepentingan pribadi. Misalnya, seperti tidak ada membongkar keburukan perusahaan atau menyebarkan strategi bisnis perusahaan kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, secara ringkas, yang dimaksud dengan prinsip loyalitas ini adalah menjaga nama baik perusahaan. Yang keempat itu ada contoh etika bisnis. Yang pertama, menyebut nama. Jika pengusaha yang mengerti, yang paham akan etika bisnis, jika ia bertemu dengan orang baru, ia akan menyebutkan dan memperkenalkan nama panjangnya. Nah, jika kesulitan bagi seseorang menyebutkan nama panjangnya yang terlalu panjang, mereka bisa menyingkatnya, tetapi menyingkatnya bukan dengan nama panggilan mereka sehari-hari. Maka di situ para rekan kerja pasti akan memandang mereka sebagai pebisnis yang beretika. Yang kedua itu berdiri saat berkenalan. Jika seseorang yang paham akan etika bisnis
Jika ada pertemuan, mereka akan memperkenalkan dirinya dengan cara berdiri. Tetapi jika bersusah payah untuk berdiri, bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu agak sedikit membungkuk. Maka orang lain akan memandang kita memiliki etika dalam berbisnis. Yang ketiga ada ucapan terima kasih. Nah, di sini jika kita menghadiri suatu acara bisnis, tidak lupa pula kita mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu yang hadir. Tetapi kita tidak harus berkesan seperti kita sangat membutuhkan kehadiran mereka, tetapi kita harus berterima kasih, senang atas rasanya hadirnya mereka di dalam acara yang kita buat. Nah, di situ rekan-rekan para pebisnis pasti akan memandang kita memiliki etika bisnis. Yang terakhir ada bayar tagihan ketika mengundang. Nah, pertemuan bisnis biasanya dilakukan tidak hanya di rumah. Mereka biasanya melakukan di kantor atau seperti di kafe atau di hotel. Nah, kita yang mengundang mereka sebagai tamu bisnis kita atau sebagai investor bisnis dari bisnis kita, ada baiknya kita yang membayar tagihan ketika mengundang mereka. Dari situ mereka akan merasakan keuntungan dalam menghadiri acara kita tersebut. Baiklah, materi yang keempat yaitu ada bentuk badan usaha dan syarat pendiriannya. Nah, pengertian badan usaha ini adalah kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Nah, bentuk badan usaha ada berbagai macam bentuk badan usaha, yaitu yang pertama perseorangan. Perusahaan perseorangan atau PP adalah suatu bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Pada bentuk badan usaha ini, pemilik bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan dan juga atas segala kewajiban dalam perusahaan tersebut. Perusahaan perseorangan banyak mencakup usaha kecil seperti UMKM, rumah makan, usaha laundry, makanan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada firma, yaitu merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai satu nama untuk kepentingan bersama. Nah, dalam kegiatannya, setiap tindakan dan kepengurusan dilakukan bersama-sama oleh para sekutu di perusahaan. Skala akibat dan tindakan dan kerugian serta tanggung jawab ditanggung oleh para sekutu di perusahaan. Yang ketiga ada CV. CV adalah bentuk badan usaha yang didirikan antara dua pihak yang terbagi atas sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif ini adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya menyetorkan modal. Yang keempat ada PT atau perseorangan terbatas, merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang terdiri atas pemegang saham dengan tanggung jawabnya yang terbatas sebesar modal yang disetorkan. Nah, perusahaan berbentuk PT sendiri ini dibedakan lagi menjadi perusahaan tertutup dan juga perusahaan terbuka. Saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka dahulu, yaitu adalah perusahaan yang kepemilikannya atau modalnya atau sahamnya diperjualbelikan di pasar. Yang kelima ada BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Dahulu dikenal sebagai perusahaan negara, disingkat PN, adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Selanjutnya yaitu tentang waralaba. Waralaba ini adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dan merangka membesarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Adapun tujuan waralaba ini adalah yang pertama, dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat. Yang kedua, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan peluang berusaha bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM.